Jadi kita akan bahas sampai mana batas kemampuan yang dimiliki oleh kita dalam merubah keadaan. Maka di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di sini terangkan yang merubah keadaan siapa? Allah. Kita dikasih kemampuan merubah apa? Diri sendiri. Jadi kita, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kita sebelum kita mau mengubah diri. Bukan kita yang merubah keadaan. Tapi ayat ini banyak digunakan untuk keadaan yang lebih luas. Jadi batas kemampuan manusia hanya diberi kekuasaan dalam merubah diri. Kalau saudara nggak percaya, silahkan. Coba hari ini. Bahkan masa depan seseorang, ada yang nggak bisa, ada nggak yang bisa jamin, suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya gedung, saya punya usaha yang bagus. Ada nggak bisa yang jamin? Tidak ada. Walaupun hari ini harta melimpah, belum tentu. Waktu itu di Palu, di Sukabumi itu kan ada kan? Wah, harapan mereka tuh luar biasa banyak. Begitu datang guncangan bumi, harapan impiannya datang bersama kematian. Nggak bisa. Terus, jadi artinya kita itu nggak memiliki kemampuan untuk merubah. Hidayah sekalipun, siapa yang bisa menjamin seseorang, menjamin diri kita sendiri untuk dapat hidayah? Bisa nggak istilahnya, saya harus dapat hidayah. Jadi seseorang atau manusia itu sedang beramal, amal itu baik dan buruk, ini akan menjadi sebab-sebab Allah merubah keadaan dia. Jika saudara mengharapkan hidayah, mengharapkan perubahan keadaan yang tadinya tersesat ingin mendapatkan hidayah, itu dari sebab-sebab saudara mau merubah diri sendiri. Ucapan kita rubah, pendengaran kita rubah, cara pandang kita rubah, amal perbuatan kita rubah. Dalam bahasa trennya adalah hijrah. Begitu kan? Jadi kalau kita nggak ada usaha untuk memperbaiki diri, Allah tidak akan memperbaiki keadaan kita. Maka diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kira-kira saudara pengen yang termasuk yang mana? Yang disesatkan atau dapat petunjuk? Dapat petunjuk. Terus bagaimana jika kecondongan saudara masih lebih dalam kepada dunia daripada akhirat? Kira-kira saudara akan tetap dapat hidayah? Ya Allah alam, itu kembali kepada Sang Pencipta. Maka tugas kita hari ini rubah diri kita. Cara pandang kita rubah. Hati kita rubah. Yang buruk jadi baik, yang tercela jadi usaha kita yang terus kita berusaha agar Allah meridhoi kita. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Itu kuncinya.
Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 39. Jadi berawal kita itu mentaati Allah atau tidak. Jika kita orang-orang yang mentaati Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, insya Allah akan beri petunjuk. Tetapi ketika ayat demi ayat yang kita bacakan, yang kita baca, itu tidak menjadikan hati kita tunduk, tidak menjadikan otak kita tunduk, tidak menjadikan jiwa kita tunduk, tidak menjadikan amal perbuatan kita mentaati apa yang Allah turunkan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang disesatkan oleh Allah. Maka kuncinya apa? Ketaatan kepada Allah. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Jadi orang yang disesatkan itu orang yang fasik. Fasik itu apa? Rusak. Cara pandang saudara rusak, hati saudara rusak, amal perbuatan saudara rusak. Baru itu akan disesatkan. Maka kuncinya hari ini, perbaiki diri kita. Terus. Jangan berputus asa. Kita berusaha terus memperbaiki diri. Gak ada istilah di sini, saudara mendapatkan hidayah karena saya. Saudara mendapatkan petunjuk karena saya. Itu semua karena saudara, karena amal perbuatan saudara. Sehingga Allah memberikan petunjuk. Kalau saya di sini cuma menyampaikan, saudara mau terima nggak terima itu kembali ke saudara. Jadi itu kembali ke saudara.